Sebelum kita masuk ke cerita, bagi Mas E dan juga Mbak E yang belum subscribe, silakan klik subscribe sekarang juga. Dan bagi yang sudah subscribe, semoga kalian di sana sehat-sehat selalu agar bisa mendengarkan cerita terbaru dari Mang Ripan. Dan tidak usah lama-lama, ini dia ceritanya. Selamat mendengarkan. Pak, aku doain ya biar sampean kepilih jadi lurah, ucap seorang warga pada Pak Burhan yang memang menjadi salah satu calon dari lurah di desanya itu. Wah, amin Pak. Terima kasih banyak ya Pak atas dukungannya. Mari Pak, saya duluan. Timpal Pak Burhan yang memang kala itu baru pulang dari pasar nganter istrinya untuk berbelanja. Setelahnya Pak Burhan pun melajukan motornya menuju ke rumah. Dan setibanya di rumah, Bu Neni istrinya langsung menuju ke dapur untuk segera menyiapkan makan siang mereka. Sementara Pak Burhan dudukan di depan teras rumah sekedar mencari angin segar karena cuaca hari itu sungguh panas banget. Sembari dudukan, Pak Burhan ini memikirkan ucapannya dari bapak-bapak tadi. Pasalnya dirinya itu mencalonkan lurah sebenarnya bukan kemauan sendiri, melainkan dia ditunjuk oleh para warga sekitar agar menggantikan lurah yang sekarang yang sebentar lagi habis jabatannya. Bahkan kabarnya, lurah yang sekarang yang bernama Pak Yusuf mau mengajukan diri lagi, seakan dirinya itu tidak mau melepaskan jabatannya itu kepada orang lain. Padahal warga sebenarnya kurang suka dengan kepemimpinan lurah yang sekarang karena kinerjanya kurang maksimal. Ditambah para warga juga merasa curiga. Pasalnya keluarganya Pak Yusuf, termasuk istrinya, suka pamer barang-barang mewah saat berpergian kemanapun. Sementara keadaan desa mereka dari urusan jalanan yang berlubang-lubang dan masalah-masalah sepele lainnya yang seharusnya mendapatkan bantuan dana sama sekalipun tidak pernah terurus. Memang Pak Yusuf ini orangnya terkesan sombong dan tidak memperdulikan keluhan-keluhan yang disampaikan para warganya, dan itulah sebabnya para warga tak suka padanya. Sementara Pak Burhan, dia masih kepikiran apakah dirinya itu nanti mampu mengurusi kepentingan-kepentingan warga desa jikalau dirinya memang terpilih sebagai lurahnya. Memang dirinya bukan orang kaya, dia sederhana, tidak kekurangan dan juga tidak kaya banget. Namun dirinya itu di desa memang disegani para warganya. Dirinya itu ramah tamah dan suka membantu tetangga-tetangga atau warga yang sedang mengerjakan sesuatu. Pak Burhan juga tidak pernah berlaku sombong kepada siapapun. Pak Burhan juga punya usaha sendiri sebagai penjual borongan hasil konveksi dan mengirimnya ke kota-kota dengan harga yang ditentukan sendiri. Dan alhamdulillah usahanya tersebut berjalan dengan lancar dan bisa memenuhi kebutuhan keluarga kecilnya itu. Dan meskipun begitu, Bu Neni istrinya dan Tina anaknya tidak pernah bertingkah sombong. Mereka juga sama ramahnya seperti bapaknya. Bahkan pakaian yang dipakai oleh Bu Neni pun biasa-biasa saja, tidak pernah mewah-mewah. Ketika sedang asik melamun, tiba-tiba Pak Burhan dipanggil oleh istrinya. Pak, ayo masuk, makan siang dulu ini udah mateng. Iya Bu, bentar. Segera Pak Burhan pun berjalan masuk ke dalam rumah dan makan siang bersama dengan istrinya. Mereka hanya makan berdua karena Tina belum pulang sekolah. Dan kala sedang makan, Pak Burhan berujar pada istrinya. Bu, kira-kira Bapak mampu ndak ya kalau misal nanti kepilih jadi lurah? Bapak ini gimana toh? Warga kan sudah percaya sama Bapak. Jadi ya Bapak harus bisa memenuhi harapan mereka Pak, ujar istrinya. Ya Bapak paham Bu, cuman Ibu tahu sendiri kan, jadi lurah itu tidak gampang. Bismillah aja Pak. Ibu akan selalu dukung keputusan Bapak, asalkan itu benar dan tidak merugikan masyarakat. Lagian ya Pak, warga juga ndak bakalan mau kalau Pak Yusuf itu nambah jabatan. Bapak tahu sendiri kan kebijakan dia selama ini seperti apa. Iya Bu, Bapak paham. Ya udah Bu, terima kasih banyak ya atas nasihatnya. Dan sudah, Ibu gak perlu bahas kejelekan orang lain Bu. Udah baik. Biarlah kalau orang itu memang berlaku buruk, pasti akan ada balasannya sendiri kok.
Kemudian mereka berdua pun lanjut makan siang dan setelahnya Pak Burhan ini mau pergi ke tempat dia ambil bahan di konveksi kawannya karena sebentar lagi waktunya pengiriman. Sementara di tempat lain, tepatnya di rumah Pak Yusuf, dia kala itu sedang dudukan di ruang tengah dan tiba-tiba dia dihampiri oleh istrinya yang bernama Bu Sari. Bapak kenapa? Itu loh Bu, Burhan digadang-gadang didukung para warga untuk maju di pemilihan lurah berikutnya, Bu. Ah, masa iya sih, Pak? Iya, Bu. Bapak pokoknya gak mau kalah dari dia. Bapak akan terus mencoba menjabat lagi jadi lurah. Iya, Pak. Ibu juga gak setuju kalau Pak Burhan yang jadi lurahnya, timpal Bu Sari. Dan setelah hening beberapa saat, tiba-tiba Bu Sari mengusulkan sebuah ide kepada Pak Yusuf. Pak, gimana kalau kita lakuin kampanye aja? Kampanye gimana, Bu? Ya, kampanye bagi-bagi uang aja, Pak. Supaya para warga pada mau milih Bapak. Sekarang kan zamannya pakai uang semua, Pak. Kita punya uang, kita punya kuasa, ucap Bu Sari. Wah, iya juga, Bu. Bener apa yang Ibu katakan. Ya udah, nanti kita siapkan semua uangnya ya, Bu. Biar kita nanti bagi-bagi ke warga. Iya Pak, siap. Karena pasalnya pemilihannya kala itu akan segera digelar 3 bulan lagi. Setelahnya Pak Yusuf dan Bu Sari pun melanjutkan nonton TV bersama. Singkat waktu, suatu hari tepatnya di malam hari, sehabis waktu Isya, Pak Yusuf ini mulai keliling ke rumah-rumah warga secara diam-diam. Dia mulai mengetuk pintu-pintu rumah warga dan memberikan sebuah amplop berisi uang 50 ribuan dengan dalih katanya mau sedikit bagi rezeki. Ketika pintu dibuka, warga pun heran atas kedatangan Pak Yusuf. Pak Yusuf, ada apa Pak? Ini Pak, mohon diterima ya, saya sedang bagi-bagi rezeki. Oh, iya Pak, terima kasih banyak. Para warga yang kedatangan Pak Yusuf sebenarnya terkejut. Mereka tahu apa maksud Pak Yusuf sebenarnya bagi-bagi uang itu. Berbagai macam respon dari warganya juga beda-beda. Setelahnya Pak Yusuf pun mendatangi rumah warga yang lain dan dia diam-diam berujar, Pak, nanti tolong pilih saya ya Pak. Namun respon si warga tersebut justru mengejutkan. Halah, maaf nih ya Pak Yusuf, maksudnya Bapak ngasih uang ini dengan maksud nyogok gitu? Apa ada jaminan kalau saya pilih Bapak? Lagian selama ini kinerja Bapak juga kurang baik. Ucap si warga tersebut yang tidak suka dengan Pak Yusuf. Hal itu membuat Pak Yusuf kesal, namun dia tetap pura-pura jaga image-nya dan tidak marah atas perkataan tersebut. Kemudian dia memilih beralih ke rumahnya yang lain. Begitupun seterusnya, ada juga orang yang menerima uang itu, namun mereka tidak akan mendukung Pak Yusuf maupun Pak Burhan. Mereka ini tipe golongan yang golput dan tidak mau peduli urusan desanya. Ada juga yang menerima pemberian uang dari Pak Yusuf, namun nantinya mereka akan tetap memilih Pak Burhan. Ya, mereka ini hanya menerima uang itu karena menurutnya sia-sia jikalau tidak diterima. Akhirnya setelah keliling ke sana kemari, kebanyakan warga mau menerima uang pemberiannya itu. Dan kala itu, Pak Yusuf mengira kalau dirinya itu sudah dapat dukungan penuh lewat jalur licik. Dan dia pun kemudian segera beranjak pulang ke rumah. Sesampainya di rumah, Pak Yusuf senang sekali. Dia pun duduk di depan teras rumah sambil menikmati suasana malam hari. Sesaat kemudian Bu Sari pun datang menghampiri Pak Yusuf dan membawakan secangkir kopi. Ini Pak kopinya, silakan diminum. Wah, makasih banyak Bu. Segera Pak Yusuf pun menyeruput kopi yang terlihat masih mengepul tersebut. Gimana Pak tadi? Sudah Bu, sudah Bapak bagikan ke rumah-rumah warga. Terus responnya para warga gimana Pak? Ya ada yang nerima dan ada juga yang ngeselin Bu. Ngeselin gimana Pak? Ngeselin Bu, masa katanya mereka gak mau Bapak jadi lurah lagi. Katanya Bapak kinerjanya gak becus. Tutur Pak Yusuf kepada istrinya. Udah Pak, biarin aja yang ngomongin gitu, gak usah diurusin. Setelahnya mereka pun lanjut ngobrolin hal-hal yang lain. Dan saat mereka sedang dudukan, tiba-tiba di depan teras rumah itu lewat beberapa tetangganya. Dan Pak Yusuf mencoba menyapa mereka semua.
Padahal biasanya Pak Yusuf ini cuek kepada para warganya. Mungkin ia lakukan hal itu karena dia ingin supaya mendapat simpati nantinya jikalau nanti pemilihan sudah diadakan. Dia berlaku ramah agar terpilih menjadi lurah lagi. Padahal sebenarnya dalam hati para warga sudah enggan untuk memilih dirinya. Bahkan warga kala itu terpaksa tersenyum kecut menjawab sapaan dari Pak Yusuf. Dan singkat waktu, 1 bulan sebelum pemilihan digelar, diadakan sebuah acara untuk beberapa calon lurah yang hendak mengajukan dirinya untuk menyampaikan visi dan misinya jika terpilih. Dan itu disaksikan para warga desa yang hadir di sekitar panggung yang digelar sederhana. Kala itu ada 3 calon yang mengajukan dirinya, termasuk Pak Burhan, Pak Yusuf, dan 1 orang lagi yang bernama Pak Asep. Ketiganya didampingi istrinya masing-masing yang ikut juga ke situ. Kesan mereka bertemu biasa-biasa saja, tidak menunjukkan permusuhan sama sekali. Ya, itu bagi Pak Burhan dan Pak Asep, namun tidak dengan Pak Yusuf. Dia tersenyum palsu dalam hatinya, dan dia juga berharap agar Pak Burhan dan Pak Asep tidak terpilih. Hingga kemudian ketika mulai naik satu persatu dan memulai pidatonya, di bagian Pak Burhan dan Pak Asep, mereka disambut tepuk tangan para warga yang ada di situ. Kala usai selesai membacakan visi dan misinya. Namun ketika gilirannya Pak Yusuf menyampaikan visinya itu, yang katanya mau memajukan desanya dan menyejahterakan desanya, malah disambut dengan tepukan tangan yang seakan terpaksa dari para warga yang hadir. Bahkan ada yang saling berbisik. Mungkin jika ditranslate bisikan mereka itu kira-kira begini. Hilih, memajukan desa apanya? Jalan desa aja belum malu-malu sampai sekarang. Iya bener, masa jatah bansos selalu kecil, padahal di desa sebelahnya aja katanya dapat banyak. Pokoknya aku mau tetap dukung Pak Burhan aja, kalau kamu gimana? Ya aku sih kalau ndak Pak Burhan ya Pak Asep, dua-duanya baik, asal jangan Pak Yusuf aja. Dan begitulah kira-kira obrolan para warga saat itu. Mendapati kesan seperti itu, Pak Yusuf mencoba untuk tetap tersenyum, meskipun sebenarnya dirinya merasa kesal. Bahkan Bu Sari dibuat malu atas respon warga pada suaminya tersebut. Dan setelah acara selesai, mereka pun salam-salaman seperti biasa, kemudian kembali pulang ke rumahnya masing-masing. Hingga setibanya di rumah, Bu Sari menanyakan pada Pak Yusuf, "Pak, apa nanti warga beneran pada mau milih Bapak lagi setelah kemarin Bapak sebar uang?" "Sudahlah Bu, Bapak yakin, Ibu tinggal nunggu aja nanti kayak apa." Akhirnya istrinya pun terdiam mendengar jawaban suaminya. Kemudian Pak Yusuf meminta dibuatkan kopi. Akhirnya Bu Sari pun beranjak ke dapur untuk membuatkan kopi buat suaminya. Dan beberapa saat kemudian, Bu Sari pun datang kembali membawakan secangkir kopi untuk Pak Yusuf. Dan setelahnya Bu Sari berujar kembali, "Pak, tadi itu Ibu malu tahu pas Bapak maju ngasih pidato." "Lemangnya malu kenapa Bu? Para warga pada ngomongin Bapak." "Sudahlah biarin aja. Mereka emang sukanya ngomongin orang." Dan beberapa saat setelahnya, saat mereka sedang nonton TV bersama, tiba-tiba ada orang yang datang ke rumah mengetuk pintunya. "Siapa itu Bu?" "Gak tahu Pak, bentar ya, Ibu bukain pintunya dulu." Dan ketika pintu terbuka, ternyata di sana ada Pak RT yang datang ke rumahnya. Ada Pak RT? "Ini Bu, saya mau ada perlu sebentar sama Pak Yusuf. Pak Yusufnya ada di rumah kan?" "Oh iya Pak RT, mari silakan masuk dulu ke dalam." Kala itu Pak RT pun duduk di ruang tamu, sementara Bu Sari memanggilkan Pak Yusuf untuk menuju ke ruang tengah. "Siapa Bu?" "Itu Pak, ada Pak RT katanya ada perlu sama Bapak." Setelahnya Pak Yusuf pun menemui Pak RT ke depan, sedangkan Bu Sari ke dapur untuk membuatkan kopi untuk Pak RT. Dan selanjutnya Pak RT dan Pak Yusuf pun mengobrolkan tentang perihal desanya. Singkat cerita, hari pemilihan pun telah tiba dan acaranya pun berjalan lancar semua. Kini tinggal menunggu hasil perhitungan suara untuk calon-calonnya itu. Pak Yusuf awalnya pede sekali, dia merasa bahwa dirinya akan terpilih lagi. Hingga beberapa hari setelahnya, hasil suara pemilihan pun diumumkan dan yang terpilih ternyata adalah Pak Burhan.
Para warga juga begitu antusias atas terpilihnya Pak Burhan menjadi lurah di desanya itu. Akhirnya pelantikan untuk Pak Burhan pun diadakan. Pak Yusuf pun menyerahkan jabatannya kepada Pak Burhan. Beberapa hari setelahnya, Pak Yusuf justru dapat protes dari Bu Sari mengapa dirinya tidak terpilih. "Pak, Bapak kok bisa sih Pak, gak kepilih malah Pak Burhan yang menang?" "Iya Bu, Bapak juga bingung. Kenapa pada malah milih Pak Burhan? Seharusnya yang menangkan adalah Bapak, karena Bapak kan sudah sebar uang sebelumnya agar mereka pada mau milih Bapak. Bapak pokoknya gak terima Bu, Pak Burhan yang jadi lurah di desa kita ini." "Sama Pak, Ibu juga gak terima banget. Lagian apa bisa Burhan menjalankan tugasnya? Kalau saja Bapak yang jadi lurah kan, Bapak sudah berpengalaman." Protes Bu Sari meremehkan Pak Burhan. Singkat waktu, usai terpilih menjadi lurah, Pak Burhan mulai mengurusi kepentingan-kepentingan desa dan membantu keluhan masyarakat. Dan seiring berjalannya waktu, Pak Burhan mulai paham cara kerjanya dan bahkan dirinya mengajukan dana bantuan ke pemerintah untuk memajukan desanya itu. Dari segi infrastruktur, bahkan sampai dengan bantuan untuk menaikkan UMKM di desanya. Para warga juga puas atas kinerjanya Pak Burhan. Pak Burhan dan keluarga juga masih tetap ramah pada para warga. Bahkan anaknya juga kerap ikut bantu-bantu bakti sosial dengan warga sekitar. Sementara Pak Yusuf dan juga Bu Sari kini dipandang biasa saja oleh para warga. Mereka seakan sudah tidak berwibawa. Warga juga tidak hormat lagi pada mereka berdua. Justru para warga terlihat senang atas lengsernya Pak Yusuf sebagai lurah sebelumnya. Dan malam itu, Pak Yusuf dan Bu Sari yang sedang rebahan di dalam kamar. Bu Sari menghasut Pak Yusuf untuk melakukan aksi balas dendam. "Bu, Bapak ini masih gak terima Bu sama Burhan yang jadi lurah. Bapak mau balas dendam tapi gimana caranya Bu?" "Gimana kalau kita buat dia menderita aja Pak, dengan cara disantet?" "Wah, bagus juga ide Ibu. Ya sudah, nanti Bapak akan pergi ke dukun untuk nyantet itu si Burhan." Akhirnya setelahnya Yusuf dan Sari pun segera untuk tidur karena malam sudah larut. Singkat waktu, pagi harinya, Pak Yusuf pun pergi ke suatu tempat yang ada di daerah lain dengan menggunakan mobilnya. Perjalanan ditempuh lumayan jauh dan butuh beberapa jam untuk sampai di tempat itu. Hingga setibanya di daerah itu yang masuk ke dalam perdesaan, Pak Yusuf memarkirkan mobil di lapangan setempat. Setelahnya dia berjalan menuju ke sebuah rumah yang paling ujung yang ada di desa itu. Setibanya di depan rumah dengan motif jadul dan kuno, Pak Yusuf langsung mengetuk pintunya. Pintu pun dibuka oleh seorang kakek-kakek yang ternyata adalah dukun. Dia bernama Mbah Udin. Kemudian Mbah Udin pun menyuruh Pak Yusuf untuk masuk ke dalam. Dan ternyata Mbah Udin ini sudah kenal dengan Pak Yusuf. Karena dulu Pak Yusuf pernah minta bantuan padanya. Setelahnya Pak Yusuf pun meminta bantuan lagi kepada Mbah Udin untuk menyantet Burhan agar menjadi sakit-sakitan dan mengalami penderitaan. Dirinya juga bercerita bahwa dia tidak terima kalah dalam pemilihan lurah. Mbah Udin pun mangguk-mangguk mendengarkan penjelasan dari Pak Yusuf. "Gimana Mbah, sanggup nggak?" "Sanggup sekali, kamu jangan meremehkan diriku. Tapi sebelum melakukan ritualnya, kamu harus membayar dulu maharnya." "Iya Mbah, berapa saya harus bayar?" 5 juta saja. Akhirnya Pak Yusuf pun setuju dan mengambil uang yang ada di dalam tasnya, kemudian langsung diberikan kepada Mbah Udin. "Baiklah, kalau begitu mari ikut denganku untuk melakukan ritualnya sekarang juga." Kala itu, Pak Yusuf dan Mbah Udin pun masuk ke dalam ruangan ritual. Mereka duduk di ruangan tersebut dan saling berhadapan. Dan di dalam ruangan itu sudah ada beberapa sesajen dan kemenyan yang sudah tertata di sana. Pak Yusuf juga memberikan foto milik Burhan yang dia dapat saat sedang pemilihan. Kemudian Mbah Udin langsung membakar kemenyan hingga kemenyan itu menyala dan mengepul memenuhi ruangan tersebut. Santet yang akan dikirimkan kepada Pak Burhan bertujuan untuk membuat Pak Burhan ini lumpuh dan gak bisa jalan dan membuat dirinya agar susah bicara seakan lumpuh juga. Kala itu Mbah Udin langsung merapalkan mantranya dengan mulut yang terus berkomat-kamit. Dan setelahnya dia mengambil sebuah boneka santet yang sudah ada di dalam ruangan ritual itu.
lalu boneka tersebut diasapkan di atas kemenyan. Kemudian boneka santet itu diikat dengan foto target yang sudah diberikan Pak Yusuf. Dia juga mengikatkan tali itu kepada kedua kaki boneka pocongan itu, sembari boneka itu terus ditusuk-tusuk dengan jarum yang tajam, sembari diasapi kemenyan yang menyala. Anehnya boneka yang ditusuk-tusuk dengan jarum tersebut mengeluarkan darah dan bintik-bintik, disertai dengan hembusan angin kencang yang masuk ke dalam ruangan tersebut, membuat suasana semakin mencekam. Bahkan Pak Yusuf sendiri yang melihat ritual itu, dia merasa merinding dan gemetaran. Hingga sesaat kemudian Pak Yusuf dikejutkan dengan gebrakan jendela ruangan ritual itu. Dan yang membuat dirinya semakin terheran ketika melihat Pak Udin yang sedang berbicara dengan entah sosok seperti apa, karena Pak Yusuf tidak melihat sosok itu di hadapannya. Dan beberapa saat setelahnya, Mbak Udin pun selesai berbicara dengan sosok tersebut. Pak Yusuf kala itu hanya melihat sekelebat bayangan hitam yang melintas begitu saja keluar melalui jendela. Bahkan setelahnya, Pak Yusuf juga mencium bau yang sangat busuk sekali menyeruak ke dalam hidungnya. Kemudian Mbak Udin mengajak Pak Yusuf ke belakang rumahnya untuk menguburkan boneka pocongan santet itu. Pak Yusuf pun berjalan mengekor di belakangnya Mbak Udin, menuju ke kebun belakang rumahnya itu. Setelah sampai di belakang, Mbak Udin langsung menggali tanah untuk menguburkan boneka tersebut. Saat Mbak Udin sedang menguburkan boneka santet itu, tiba-tiba kesiur angin datang kembali menghampiri mereka, membuat Pak Yusuf semakin merinding. Dan beberapa saat setelahnya, akhirnya Pak Yusuf pun pamitan untuk pulang ke rumah. Ritual sudah selesai. Silakan kalau kamu mau pulang. Dan tinggal tunggu saja nanti hasilnya seperti apa. Baik Mbak, kalau begitu saya pamit pulang dulu. Terima kasih banyak Mbak atas bantuannya. Mbak Udin pun hanya menganggukkan kepala menjawab ucapan Pak Yusuf. Pak Yusuf pun tidak sabar menantikan tentang kabar Pak Burhan yang akan menderita. Dirinya pun langsung segera menuju ke rumah untuk segera tidur karena merasa lelah sekali. Sementara di sisi lain, di malam itu, Pak Burhan yang sedang nonton televisi dengan Bu Neni, tiba-tiba saja dia merasakan pusing kepalanya dan perutnya terasa sakit sekali. Akhirnya Pak Burhan pun bangkit dan menuju ke kamarnya. Namun saat dirinya sedang berdiri hendak berjalan menuju ke kamar, tiba-tiba Pak Burhan merasa pusing sekali. Pandangannya juga berkunang-kunang hingga pada akhirnya dirinya pun terjatuh pingsan terkapar di lantai. "Ya Allah Bapak!" teriak Bu Neni yang khawatir. Kemudian Bu Neni pun memanggil anaknya. Akhirnya Tina pun menghampiri ibunya yang berteriak memanggilnya. Dirinya diminta untuk meminta bantuan kepada warga ataupun tetangganya. Hingga setelah anaknya itu keluar dan berteriak minta tolong, beberapa tetangganya langsung menghampiri ke rumahnya si Tina dan membantu Pak Burhan untuk dibawa masuk ke dalam kamarnya. Saat itu, Bu Neni cemas, dia pun mengolesi minyak kayu putih berharap Pak Burhan agar segera sadar dari pingsannya. Hingga sesaat setelahnya, Pak Burhan pun tersadar. Para tetangganya kemudian segera kembali pulang ke rumahnya masing-masing. Dan tidak lupa, Bu Neni juga mengucapkan terima kasih banyak kepada mereka karena sudah membantu mengangkatkan tubuh Pak Burhan tadi untuk dibawa ke kamar. Sementara di lain waktu, tepatnya di malam hari, Pak Burhan yang sedang rebahan di dalam kamarnya, tiba-tiba saja dia mendengar ada suara ledakan keras di atap rumahnya. Bahkan setelahnya, dia juga dibuat terkejut ketika melihat bayangan hitam yang tiba-tiba masuk ke dalam kamarnya. Dirinya yang ketakutan langsung menenggelamkan tubuhnya di balik selimut. Bahkan teror-teror tak berhenti sampai di situ. Dia mengalami teror sampai di kemudian harinya. Singkat cerita, suatu hari, saat Pak Burhan lagi lembur di balai desa, dia pulang sampai larut malam. Dan di dalam perjalanan pulangnya, dia malah dihadang sosok pocong yang tiba-tiba menampakkan dirinya hingga membuat dirinya terjatuh dari motor. Malam itu memang Pak Burhan melewati jalanan yang sepi dan gelap sekali. Dan tiba-tiba saja Pak Burhan melihat ada bayangan putih yang melintas dengan hembusan angin kencang yang membuat dirinya semakin merinding. Hingga sesaat setelahnya, ternyata di depan jalannya itu ada sosok pocong yang berdiri menghadangnya. Sontak dia pun langsung berteriak, hingga akhirnya dia pun oleng dan akhirnya ambruk jatuh dari motor. Namun untungnya dia masih tersadar dan hanya lecet sedikit.
Dan dengan buru-buru dia segera membenarkan motornya dan bergegas kembali pulang ke rumah. Untungnya kala itu, sosok pocong tersebut sudah menghilang dan tidak mengikutinya sampai ke rumah. Hingga setibanya di rumah, Bu Neni merasa khawatir pada Pak Burhan yang mengalami lecet pada bagian lengannya. Akhirnya dia pun segera diobati. Namun Pak Burhan tidak bercerita kalau dirinya itu jatuh gara-gara pocong. Dia hanya bercerita kalau dirinya jatuh karena memang sedang kecapean saja. Karena memang sengaja Pak Burhan tidak mau membuat istrinya itu merasa cemas atas apa yang dialami sebenarnya. Dan ketika malam sudah mulai larut, Pak Burhan pun memutuskan untuk segera tidur. Dan dalam tidurnya itu, ia mengalami mimpi buruk. Pak Burhan bermimpi berada di sebuah tempat yang gelap sekali. Dia berada di sebuah kuburan. Dan di kuburan itu, Pak Burhan dihempaskan oleh angin yang kencang yang melewati dirinya. Hingga beberapa saat kemudian, Pak Burhan juga mencium bau busuk yang sangat menyengat. Dan saat dirinya menoleh ke arah belakang, ternyata di belakangnya itu ada sosok pocong dengan wajah yang sangat mengerikan. Wajahnya hancur, mulutnya menganga, kedua matanya melotot dengan mengeluarkan darah yang begitu berceceran. Pak Burhan yang melihat sosok itu pun akhirnya dia mencoba untuk kabur dari sosok tersebut. Namun dirinya malah tersungkur ketika tersandung oleh gundukan makam yang ada di depannya. Dirinya terkejut ketika mendapati sebuah batu nisan yang tepat berada di hadapannya itu, yang ternyata bertuliskan namanya sendiri. Sontak hal itu langsung membuat Pak Burhan berteriak ketakutan. Dan bersamaan dengan itulah dirinya pun terlonjak bangun dari mimpi buruknya itu. Dan saat terbangun, napasnya tidak beraturan, jantungnya berdegup kencang sekali. Dia mencoba mengatur napasnya itu, dan setelahnya Pak Burhan bangun karena dia merasa haus sekali. Pak Burhan pun beranjak untuk ke dapur untuk mengambil air putih. Namun setibanya di dapur, Pak Burhan malah dikejutkan dengan bayangan hitam yang melintas. Dan perlahan-lahan bayangan hitam itu berhenti di pojok dapur. Hingga sesaat setelahnya, Pak Burhan dikejutkan dengan sosok hitam tinggi besar dari bayangan hitam tadi. Dan sontak Pak Burhan langsung terdiam kaku, tidak bisa bergerak. Hingga pada akhirnya dirinya pun terjatuh pingsan. Keesokan paginya, Bu Neni yang melihat Pak Burhan sudah terkapar lagi di lantai. Dia pun langsung meminta tolong sama tetangganya untuk dibantu mengangkatnya ke kasur. Pagi itu akhirnya Pak Burhan pun tidak berangkat ke balai desa karena dia merasa sangat pusing dan perutnya sakit sekali. Dan saat Pak Burhan sedang berbaring, dia mendapatkan gangguan suara dan bayangan yang ada di dalam kamarnya. Kala itu Bu Neni sedang sibuk dengan pekerjaan rumahnya, jadi dia tidak tahu apa yang terjadi dengan Pak Burhan di dalam kamarnya itu. Pak Burhan pagi itu mendengar ada suara yang mengetuk tembok seperti orang yang sedang memaku tembok. Padahal di kamar sebelah itu tidak ada orangnya. Karena anaknya, Sitina, sudah berangkat ke sekolah dan Bu Neni kala itu sedang menjemur pakaian di belakang rumah. Dirinya pun merasa heran suara apa itu sebenarnya. Dan dirinya masih mencoba untuk berpikir positif. Hingga sesaat kemudian dia dibuat terkejut ketika mendengar suara wanita yang memanggil namanya. Pak Burhan kira itu adalah istrinya. Namun saat Pak Burhan mencoba memanggilnya, malah tidak ada sautan balasan. Dan hal itu membuat Pak Burhan semakin merinding mendengar suara yang ternyata bukan dari istrinya. Bahkan beberapa hari setelahnya, Pak Burhan juga mengalami teror-teror serupa saat dirinya pulang sampai larut malam. Hingga puncaknya saat dirinya malam hari berada di balai desa sendirian. Waktu itu cuaca sedang hujan deras. Pukul 10 malaman, tiba-tiba ada ketukan pintu dari jendela kantornya Pak Burhan, yang di belakangnya adalah kebun kosong. Setelah dicek, ternyata tidak ada siapa-siapa. Pak Burhan pun akhirnya lanjut mengerjakan tugasnya kembali. Namun tiba-tiba ketukan itu kemudian berpindah ke pintu ruangannya. Dan Pak Burhan mengira itu adalah orang yang datang dan menyuruhnya untuk segera masuk saja karena pintu tidak dikunci. Namun tidak ada respon apapun dari depan pintu. Pak Burhan pun yang penasaran, dia pun akhirnya membuka pintunya. Dan saat pintunya dibuka, ternyata memang tidak ada siapapun di situ. Mengetahui hal itu, Pak Burhan pun semakin merinding. Hingga beberapa saat setelahnya, lampu di balai desa itu tiba-tiba padam sendiri dan sekelilingnya menjadi gelap gulita. Ketika Pak Burhan celingukan ke sana kemari mencari ponselnya, dia malah dikejutkan dengan sinar merah seperti mata kucing, namun berukuran besar di pojok ruangannya itu.
Astagfirullahaladzim, apa itu? Dirinya tidak yakin itu adalah sosok kucing karena bola matanya begitu besar sekali seakan menatap tajam ke arahnya. Dan tiba-tiba setelah lampunya menyala kembali, Pak Burhan dibuat terkejut karena pasalnya sosok itu adalah sosok genderuwo dengan bulunya yang lebat berwarna hitam serta penampilannya yang begitu menyeramkan. Pak Burhan pun terlonjak kaget dan mendadak kaku tubuhnya hingga pada akhirnya dirinya pun pingsan kembali di dalam kantornya itu. Dan sosok tersebut meniupkan sesuatu ke arah Pak Burhan. Dan esok paginya, Pak Burhan ditemukan petugas balai desa dan segera dirinya diantarkan pulang ke rumah. Anehnya Pak Burhan ini tidak kunjung sadarkan diri, bahkan di sekujur tubuhnya itu muncul bentol-bentol dan beberapa bekas seperti bekas lebam yang entah karena apa. Bu Neni pun panik mengetahui keadaan suaminya. Bu Neni pun menjadi cemas dan takut terjadi sesuatu dengan suaminya. Dan semenjak itu dia selalu mengaji dan mendoakan suaminya supaya cepat tersadar. Hingga 5 hari sudah, Pak Burhan hanya terbaring di kasurnya. Dia didatangkan mantri dan dokter ke rumahnya, namun mereka tak bisa mendeteksi penyakit yang dialami oleh Pak Burhan. Hingga salah seorang warga mengusulkan sesuatu kepada istrinya Pak Burhan. Bu Neni, coba panggilkan Ustaz saja untuk datang ke sini. Takutnya Pak Burhan ini sakitnya bukan penyakit medis, Bu. Iya, Bu, betul. Memang semenjak Pak Burhan sakit, beberapa warga rela berjaga di rumah Pak Burhan untuk siaga jikalau Pak Burhan kenapa-napa. Namun kala itu Bu Neni bingung harus mencari ustadz itu kemana, karena jarang ada ustadz di daerahnya tersebut yang bisa menangani hal begituan. Sekilas di tempat lain, yakni di rumahnya Pak Yusuf, dia dan istrinya begitu puas mendengar kabar dari Pak Burhan yang hanya terkapar tidak berdaya. Mereka bahkan berharap Pak Burhan itu agar lumpuh selamanya. Kalau bisa, sekalian mati saja, biar nanti Pak Yusuf akan mengajukan diri lagi sebagai lurah penggantinya. Bahkan Pak Yusuf sama sekali tidak pernah sekalipun menjenguk Pak Burhan. Kembali ke tempat Pak Burhan. Akhirnya kala itu, Pak Asep, dulu yang juga pernah nyalon, juga hadir kala itu. Dia tidak seperti Pak Yusuf orangnya. Pak Asep juga menawarkan bantuan untuk Pak Burhan. Dia mengajak salah satu warga untuk menuju ke ustadz tersebut. Sebelumnya, para warga sempat menduga Pak Burhan ini kena guna-guna yang mungkin dari saingannya yang kalah dalam pemilihan. Mereka yang sempat mencurigai Pak Asep akhirnya tidak jadi karena ternyata justru Pak Asep menawarkan bantuan untuk Pak Burhan. Namun warga tetap mencurigai Pak Yusuf karena sampai detik ini dirinya belum menjenguk Pak Burhan sama sekali meskipun sudah tahu kabarnya. Kala itu segera Pak Asep dan salah satu warga pergi menuju ke kecamatan lain karena letaknya bukan di desanya. Hingga singkatnya, Ustadz pun didatangkan, namanya Ustadz Yusron. Dia meminta disiapkan air mineral dalam botol. Saat itu Bu Neni segera pergi ke warung terdekat untuk membeli air mineral putih tersebut. Dan beberapa saat kemudian Bu Neni pun menyerahkan air mineral itu kepada Ustadz Yusron. Setelahnya Ustadz Yusron mencoba memegang keningnya Pak Burhan sambil membacakan sebuah doa. Hal mengejutkan pun terjadi. Tubuh Pak Burhan kejang-kejang namun belum kunjung sadar juga. Ustadz Yusron tetap membacakan doa tanpa henti. Semua orang yang menyaksikan semakin khawatir. Hembusan angin kencang kala itu masuk ke dalam kamar, membuat suasana sangat mencekam. Apalagi jendela dan pintu kamar tiba-tiba menggebrak sendiri. Hingga sesaat kemudian Ustadz Yusron melihat ada asap hitam yang masuk ke dalam kamar itu. Dan perlahan asap hitam tersebut berubah wujud menjadi sosok tinggi besar dengan rupa yang menyeramkan sekali. Namun kala itu hanya Ustadz Yusron saja yang bisa melihat sosok tersebut. Sosok itu mengancam Ustadz Yusron. Kamu jangan ikut campur dengan urusanku. Orang ini harus mati. Kamulah yang harus pergi dan jangan ganggu dia. Akhirnya mereka berdua pun bertarung batin. Suasananya semakin mencekam membuat hawa di ruangan tersebut semakin panas sekali. Bahkan Ustadz Yusron mengeluarkan keringat yang begitu banyak akibat melawan sosok tersebut. Hingga sampai pada akhirnya atas izin Allah Ta'ala, Ustadz Yusron berhasil menang melawan sosok tersebut. Hingga beberapa saat setelahnya, Pak Burhan pun berhasil disadarkan. Dia tersadar usai dirinya itu memuntahkan sesuatu.
Dari muntahannya tersebut terdapat paku-paku kecil dan juga belatung kecil. Para warga bergidik ngeri melihat hal itu dan semuanya berucap istighfar. Segera Ustadz Yusron menetralisir sisa-sisa energi negatif yang masih ada pada diri Pak Burhan. Beliau membacakan doa-doa sambil menyipratkan air mineral itu ke tubuhnya Pak Burhan. Dan Pak Burhan pun akhirnya muntah untuk kedua kalinya. Namun yang keduanya itu hanya muntah normal. Segera Ustadz Yusron meminta warga untuk membelikan bubur karena sudah beberapa hari ini Pak Burhan tidak makan sama sekali. Wajahnya begitu tampak lesu dan pucat sekali. Singkatnya, usai diberikan makan bubur, Pak Burhan pun dibiarkan istirahat agar segera pulih. Sementara Ustadz Yusron dan keluarga Pak Burhan beserta para warga yang ada di situ menuju ke ruang depan untuk membahas semuanya. Ustadz Yusron menuturkan kalau memang Pak Burhan ini telah terkena guna-guna dari seseorang. Namun Ustadz Yusron tidak mau menyebutkan siapa pelakunya. Dia hanya memberikan sebuah clue bahwa pelakunya sebentar lagi akan mengalami hal yang sama seperti yang diderita oleh Pak Burhan. Para warga yang mendengar itu pun mereka tidak sabar ingin segera mengetahui siapa dalang di balik pelaku penyantetan Pak Burhan ini. Dan sebelum Pak Ustadz Yusron ini kembali pulang ke rumah, Pak Burhan yang masih dalam keadaan lemas, dia mengucapkan terima kasih karena telah membantu menyembuhkan dirinya. Ustadz, saya berterima kasih banyak kepada Ustadz karena sudah menyembuhkan saya seperti semula. Sama-sama Pak, ini semua tentunya atas izin Allah Ta'ala. Kalau begitu saya pamit pulang dulu Pak. Kemudian Ustadz Yusron pun diantarkan oleh Pak Asep lagi. Singkatnya beberapa hari setelahnya, Pak Burhan ini benar-benar kembali pulih. Dia mengucapkan terima kasih kepada para warga sekitar karena telah menjaga dirinya selama dirinya itu tidak sadarkan diri. Sementara di tempat lain, Pak Yusuf dan Bu Sari akhirnya kena tulah mereka sendiri. Malam itu, Pak Yusuf bersama istrinya yang sedang tidur di dalam kamarnya, mereka dikejutkan dengan suara ledakan di atap rumahnya, terdengar sangat keras sekali. Sehingga membuat mereka pun langsung terbangun dari tidurnya. Lalu mereka yang penasaran tentang apa yang terjadi sebenarnya, mereka pun memutuskan untuk keluar rumah. Dan setibanya di depan halaman, Pak Yusuf dan Bu Sari melihat ke atas atap rumahnya itu. Dan mereka dibuat terkejut kala mendapati ada sosok tinggi besar berwarna hitam legam ada di atas rumahnya itu. Sontak keduanya tubuhnya mendadak kaku dan tak bisa bergerak. Hingga pada akhirnya mereka berdua pun terjatuh pingsan di depan halaman rumahnya sendiri. Dan keesokan paginya, ada warga yang lewat depan rumahnya itu langsung membantu mereka dibawa ke dalam kamar. Ternyata mereka mengalami hal yang sama seperti yang dialami oleh Pak Burhan sebelumnya. Akhirnya para warga pun tahu siapa dalang di balik penyantetan Pak Burhan dahulu. Dari pihak keluarga Pak Yusuf meminta bantuan kepada seorang ustadz juga, namun bukan Ustadz Yusron. Hingga pada akhirnya, endingnya Bu Sari ini berhasil diselamatkan. Sementara Pak Yusuf, dirinya itu tidak bisa diselamatkan dan meninggal dunia. Dan semenjak itu, Bu Sari tidak bisa congkak lagi dan malah dirinya itu dijauhi oleh para warga. Dan mungkin itulah adalah karma tentang apa yang mereka lakukan selama ini. Merugikan masyarakat dan juga merugikan orang yang tidak bersalah. Pesan kali ini, menang atau kalah itu sudah biasa. Jangan merasa berkecil hati kalaupun kalah dalam sesuatu. Dan setidaknya dalam menjalankan sebuah tugas dan juga pekerjaan, haruslah jujur dan juga bertanggung jawab. Jangan malah sampai mengecewakan orang lain. Tamat, cerita pun selesai. Terima kasih bagi Mas E dan Mbak E yang sudah setia menyimak cerita ini sampai akhir. Dan bagi yang belum menekan tombol subscribe, silakan klik tombol subscribe sekarang juga. Dan semoga kalian semua dimanapun berada selalu sehat-sehat semua dan dimudahkan segala urusannya. Dan sampai jumpa lagi di cerita terbaru yang akan Mang Ripan bawakan nantinya.